Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Allah. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Penatua Doni Sumu. Jemaat Tuhan adalah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita praktiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang 4 sampai yang ke-7 yang menjadi nats pembimbing pada pagi hari ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan pada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu dari Amsal pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kalau sudah ketemu, baiklah Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan mampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan firman Tuhan. Tujuan Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bertakwa, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambahkan ilmu, dan baiklah orang yang pengertian memperoleh bahkan pertimbangan, untuk mengerti angsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Tuhan kembali. Selamat pagi, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam setiap hari Minggu. Ini semua menunjukkan jemaat GPB Erna Membuali masih tetap setia kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan minggu ini, lewat pembacaan Alkitab tadi, telah dibacakan Amsal pasal pertama ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau judulnya di atas ya, di Alkitab Bapak Ibu Saudara, itu tujuan Amsal ini. Jadi lewat dari ayat 2 sampai yang ke-7 ini, inilah semua terkandung kitab Amsal. Nanti dari 6 ayat ini barulah dijabarkan menjadi 30 pasal, dan masing-masing pasal itu diberi judul-judul kan. Kalau di bawah nanti ada nasihat dan peringatan, di bawahnya lagi ada nasihat dan hikmat, terus. Nah, kitab Amsal ini adalah kitab hikmat, mengajarkan kepada umat-umat Israel pada masa itu untuk berhikmat, untuk takut akan Tuhan. Amsal ini punya tujuan memberi pengertian, hikmat, juga mendidik. Nah, kitab Amsal ini, kalau kita beruntung menjadi orang Kristen, kita punya kitab yang menuntun kehidupan kita. Dari semua kehidupan kita, kalau kita hubungkan dengan kitab Amsal, pasti kita selamat dalam hal apapun. Dari mendidik anak-anak, mencari pekerjaan. Nah, kalau dalam anak-anak bersekolah, nah yang terpenting kita harus takut akan Tuhan, adalah
pengetahuan. Nah, pengetahuan di sinilah untuk menuntun kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menerapkan kata-kata bijak, pemikiran-pemikiran yang bijak, pola hidup yang bijak yang ada di dalam 30 pasal kitab Amsal ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Syaratnya pertama harus takut akan Tuhan. Nah, kalau kita baca di Alkitab ini ya, sangat banyak kata-kata takut akan Tuhan. Nah, kita cari tahu dulu takut akan Tuhan ini seperti apa menurut iman Kristen. Kalau misalkan kita takut sama rahasia polisi karena kita nggak lengkap, misalnya motornya nggak lengkap, kelengkapannya nggak lengkap, terus nggak pakai helm, terus kita muter-muter kan takut gitu, jangan sampai ketilang. Ada juga yang takut hantu, fobia sama hantu. Kalau udah malam gelap sedikit, takut udah nggak berani keluar kan, takut masuk di hutan, takut katanya ada konon ada hantu, takut, jadi sembunyi. Nah, di sini yang kita tekankan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Masa kita ketemu sama Tuhan Yesus, kita ngumpet-ngumpet, misalkan kita lari-lari sampai kemana-mana kayak kita menghindari razia polisi tadi. Tentunya kan bukan. Takut akan Tuhan di sini. Yang pertama itu menjauhi larangannya, mengerjakan perintah. Larangannya apa? Kita rambu-rambunya sudah jelas ya kita. Larangan itu ada di 10 firman. Itu di Perjanjian Lama, di kitab Ulangan diulang juga. Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih hafal dari saya, mungkin ke 10 firman itu apa. Yang pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, itu kan kita cari tahu. Kalau begitu kita buka ya dari biar kita tahu yang dilarang itu apa-apa saja. Keluaran 20. Iya, ini jemaat-jemaat cerdas ini. Keluaran 20. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Gitu ya. Artinya, Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan ada selain yang kita sembah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itulah yang utama kita sembah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, kalau kita koleksi pada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan ini? Nah, ada lagi, hormati ayah ibumu. Kalau panjang umur, kata Alkitab, harus menghormati orang tua kita. Ada lagi, jangan membunuh. Wah, ini gawat kalau membunuh.
Di samping dihukum di dunia, itu rupanya dihukum juga di akhirat. Jangan berzina, jangan mencuri, nah jangan mengucapkan saksi dusta. Yang kita lihat ada sidang kemarin gitu kan, berputar-putar saksinya, itu nggak boleh sebenarnya itu. Nah jangan mengingini punya orang lain, hak orang lain, mengingini rumahnya, mengingini istrinya, waduh gawat, istri juga disebut sini juga. Juga jangan mengingini suami juga, nanti kalau istri suami atau anak buahnya, namanya kan kerja anak buah, ambil anak buah orang, lihat wah di karyawan bagus ini, gimana caranya di pelan-pelan dirayu-rayu diambil, nah itu nggak boleh kehidupan Kristen itu. Atau ngambil ternaknya, kalau zaman dulu kan ternak, kalau sekarang tak ya usahanya kali mungkin yang dipunyai sesama kita, itu larangan. Nah yang diperintah Tuhan itu apa? Nah kalau perintah Tuhan itu mungkin kita lebih kenal dari buah-buah Roh Kudus. Nah berbahagialah Bapak Ibu dan saudara saya kalau sudah menerapkan dalam kehidupan kita seperti yang kita baca tadi, yang dilarang kita jauh-jauhkan, tapi yang diperintahkan itu kita bisa menguasai diri, lemah lembut, tidak sombong, rela kaki kita melangkah dalam hal baik pelayanan ya, yang kota gereja sudah memberi diri itu melayani, itu semua sudah masuk poin-poin yang disebut takut akan Tuhan. Jadi kalau sudah takut akan Tuhan, sudah punya pengetahuan, punya pengertian, sangat mudah bagi ibu saudara saya untuk mendidik. Minimal kalau saya misalnya jadi bapak di keluarga, tentu saya akan mendidik keluarga saya. Nah setiap keluarga bapak ibu saudara saya kan punya pencapaian itu. Oh, tahun ini kalau bisa anak kita sekolah begini. Nah cita-cita anak kami itu misalkan mau jadi polisi, mau jadi tentara. Nah itu motivasinya itu yang positif. Nah kalau mau jadi polisi, sebenarnya tugas polisi itu mulia. Cuma saking berkuasanya dia, ya mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah itu yang mereka tidak takut akan Tuhan, tapi jadilah polisi, tentara, jaksa, hakim yang takut akan Tuhan tadi. Jadi kalau putusan-putusan yang diambil dalam penegak hukum ini baik, sesuai Amsal ini, hukum itu pasti bagus, pasti adil, pasti yang jujur. Disebut di sini kan untuk menerima didikan menjadikan pandai saat kebenaran serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Itu utamanya itu ya di aparat penegak hukum, pembuat undang-undang. Makanya negara Indonesia ini sulit sekali mau jadi negara maju. Ini berkembang terus tahun-tahun dari zaman Orde Baru juga tahunnya berkembang. Jadi ibarat pohon berkembang terus kayak pohon durian misalkan berkembang terus, nggak jadi buah bertahun-tahun. Karena apa? Pemimpin-pemimpinnya bukan kita mau mengatakan orang kelima Kristen tidak takut Tuhan. Orang Kristen pun ketika diberi jabatan juga banyak yang tidak takut akan Tuhan. Jadi kalau kita lihat negara Indonesia ini banyak ketidakadilan, ya karena tidak menerapkan Amsal ini. Diberi jabatan sama Tuhan, nah untuk memperkokoh jabatan itu kadang-kadang bukan mencari Tuhan, dia lebih mengandalkan manusia dengan lobby-lobby, mendekat-dekat ini, dekat-dekat dengan ini, diikuti terus kemana yang bisa menolongnya, bisa mendongkrak jabatannya. Ada yang pergi cari orang pintar, katanya orang punya kekuatan supranatural, bisa punya penglihatan katanya. Bapak 2 tahun lagi jabatannya akan naik.
percaya. Nah, yang tukang lihatnya diberi salam template, ada amplopnya. Itu perbuatan tidak takut akan Tuhan. Jadi ketika beliaunya ini yang menjabat ini, kalau yang menjalankan tipikal seperti ini, tentunya tidak akan amanah. Banyaklah belok-belok tikung-tikungnya itu. Dan biasanya rapuh orang. Kalau terkena masalah, dia pusing sendiri, nanti udah mulai cari-cari pelampiasan ke tempat-tempat yang dianggap bisa menghilangkan suntuknya, mumat di kepalanya itu kan. Pergilah ke tempat-tempat yang tempat hura-hura gitu. Banyak sekali yang KTP-nya Kristen, banyak sekali. Kita jangan melihat yang lain, tapi kita lihat ke dalam dulu. Karena berkaitan dengan tujuan Amsal ini. Tujuan Amsal ini untuk mendidik umat-umat Tuhan supaya takut akan Tuhan, sehingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa yang dimaui di Amsal ini. Ada yang cepat terkena bujuk rayu, kalau terkena cepat bujuk rayu. Nah ini gawat. Ada yang kena bujuk rayu, diiming-iming dengan harta melimpah, padahal cuma flexing aja. Nanti setelah pemuda-pemudi Kristen ini tertarik, Yesus digadai, malah Yesus dijelek-jelekin. Sebenarnya kasihan bukan Yesusnya, yang orangnya itu. Karena harta duniawi ini cuma sifat sementara. Apalagi kalau yang flexing ini kayanya itu dari jadi judi online, dari ya bikin acara-acara yang sifatnya cuma hanya booming sesaat gitu. Nah itu kitab Amsal ini untuk mengingatkan Bapak Ibu dan saudara saya untuk memiliki pengetahuan akan hidup ini. Nah, kalau kita jemaat Tuhan sehari baca satu pasal, buat saya juga ya, kita biasakan sehari kita baca satu pasal, nanti 30 hari lengkap. Nah, di situ nanti untuk mengingatkan kita, oh begini, ternyata begini. Nah, kalau kita mau baca dari 1 sampai 30, kalau dalam kesempatan pertemuan ibadah begini, nggak selesai, bisa 3 hari 3 malam nanti kita tanya jawab, kan? Tapi Bapak Ibu membacanya di rumah. Semoga saja jemaat kita di sini kehidupan keluarga baik-baik saja, sehat-sehat, tidak ada pergumulan yang berarti, sehingga di saat kita itu tenang hidupnya, kita itu bisa menguasai diri kita sendiri dan kita bisa melahirkan pikiran-pikiran yang sehat. Nah itu yang dimaui kitab Amsal ini, untuk mendidik Bapak Ibu saudara saya untuk memiliki visi misi yang jelas. Kalau misalnya kita punya anak, bagaimana perjuangan kita untuk menjadikan anak-anak kita ini berpendidikan. Kalau ada yang bekerja, bagaimana kita menjadi seorang karyawan ataupun pegawai yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki daya saing. Nah, itu kan. Ada pelayanan juga misalnya yang majelis baru dipilih ini kan. Bagaimana juga untuk mengatur waktu untuk melayani dengan karunia masing-masing yang Tuhan berikan. Ya, jangan muluk-muluk lah. Misalnya kalau kita melayani, kita membanding-bandingkan kita dengan kayak yang mungkin pendeta yang di YouTube kan, kita melihat ataupun pendeta-pendeta yang sering melayani. Tentunya kita akan secara terampilnya tentunya kalah, karena kita bukan ahlinya, tetapi Tuhan itu melihat hati. Baik Bapak Ibu yang
boleh hadir saat ini. Apapun, sekecil apapun sumbangsihnya kepada gereja, itu semua sudah menanamkan takut akan Tuhan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu berpikir, apa yang bisa kami berikan? Tidak. Hal apapun, sekecil apapun itu berarti bagi Tuhan. Asalkan yang sifatnya menunjang, gitu kan? Menunjang perjalanan pelayanan di gereja ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita korban yang usah panjang-panjang. Yang penting kita memahami makna hidup ini, kita memahami tujuan hidup ini, tujuannya apa, masing-masing keluarga, pribadi lepas pribadi tahu ke depannya seperti apa hidup ini. Penuntunnya adalah yang untuk mengingatkan kita adalah takut akan Tuhan ini, menjauhi larangannya, mengerjakan ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita sebagai umat Kristen. Tuhan memampukan kita semua, Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Firman Tuhan, silakan kita kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali ya Tuhan kami datang
untuk menghadiri kekudusan Tuhan di hari Minggu ini ya Tuhan. Kami segenap jemaat Tuhan GPIB Ekstra Togowali boleh beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ya Tuhan, lewat pujian, lewat renungan, lewat kuasa Roh Kudus. Kami dikuatkan lewat pemberitaan firman, agar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu takut akan Tuhan dapat kami terapkan, kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, di keseharian kami. Setiap umat-umat Tuhan boleh menjadi saksi, menjadi terang, baik yang kami yang ada di rumah, lingkungan rumah, tetangga, saudara, di tempat kerja, dimanapun kami ditempatkan. Jemaat GPIB Ekstra Togowali dapat menjadi saksi-saksi Kristus, membawa misi-misi Kristus, dapat membawa terang dimanapun Tuhan tempatkan jemaat Tuhan. Juga kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Jika ada jemaat GPIB Ekstra Togowali yang mengalami sakit atau kelemahan tubuh, sekiranya dari ketinggian kami mohon Tuhan Yesus mau menurunkan tangan Tuhan, menjamah setiap jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, agar dalam kehidupan umat Tuhan selalu terpancar iman yang kuat hanya kepada Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat ataupun simpatisan yang telah setia mendukung kehidupan dan pelayanan jemaat GPIB Ekstra Togowali. Sekiranya Tuhan Yesus kuatkan selalu umat-umat Tuhan. Tuhan kuatkan selalu jemaat Tuhan, baik simpatisan ataupun jemaat di tempat ini, untuk selalu diberkati hidupnya, diberkati kesehatannya, diberkati kehidupan keluarganya, diberkati dimanapun mereka berada, di tempat kerja, agar umat-umat Tuhan dalam kerinduannya melayani, jerih payahnya tidak sia-sia, tetapi Tuhan selalu mendukung kehidupan. Juga berdoa untuk penata layanan GPIB Jemaat Ekstra Togowali, untuk unit misioner, pelayan pelkat-pelkat, presbiter, agar kami semua sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh mengerjakan tugas yang telah ditetapkan bagi kami untuk kami laksanakan, kami layani kepada seluruh jemaat. Juga kami berdoa untuk para orang tua kami lanjut usia yang mengalami kelemahan tubuh ataupun kelemahan dalam hal berpikir. Tuhan Yesus jamah bagian-bagian tubuh yang lemah. Tuhan jamah hati dan pikiran orang tua kami agar tetap bersemangat dalam menjalani hidup, dan Tuhan sembuhkan jika yang sakit agar fisik tetap kuat, agar tetap bisa beribadah ke gereja. Juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini yang di tahun yang akan datang akan memilih pemimpin dari tingkat presiden hingga tingkat bupati. Tuhan Yesus tunjukkan kuasa di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, agar orang-orang yang takut akan Tuhan, yang Tuhan Yesus jadikan pemimpin untuk memimpin bangsa yang besar ini. Terlebih di Kabupaten Bangka Selatan, di mana kami tinggal saat ini, Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin di daerah ini agar selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Ya Tuhan, mungkin banyak hal dalam hati dan pikiran kami seluruh jemaat yang tidak dapat kami ungkapkan satu persatu, tetapi Tuhan mengenal hati kami,
Tuhan mengenal hidup kami, pergumulan hidup kami. Kami hendak berdoa, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Kami percayakan hidup kami kepada Sang Sumber Pemberi kehidupan ini, agar kami lega dalam menjalani hidup ini, menjalani hidup yang takut akan Tuhan, sehingga kami memiliki keluarga yang sejahtera, yang bahagia bersama keluarga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, yang dilakukan di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Alkitab 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan saudara. Selalu
terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Makan dalam kembali. Baru saudara, setelah kita akan mendengarkan muatan jemaat Minggu 13 November 2022 dalam peringatan kasih Tuhan Yesus Kristus. Presbiter GPIB Jemaat Prapat Bali yang melayani dalam ibadah hari Minggu ke-23 sampai Pertama ini menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang telah ada ini. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 16 November 2022 bertempat di keluarga Bapak sendiri. Selain firman Ibu Penetua Mika Bayu, selain Pulkos, DKM Seridas Semarang, waktu 17 WIB. Ibadah berkat DKB Sabtu 19 November 2022 bertempat di kediaman Bapak Edward Darmo dan firman Bapak Penetua Hospital Bukawai. Pelayanan Pulkos Bapak Suri Marzuki, waktu jam 19 WIB. Jadwal persiapan presbiter, pelayan PA dan PP, PKP dan PKB dilaksanakan setiap hari Selasa jam 18.30 sampai dengan 20.30. Catatan bagi yang berhalangan hari diharapkan menginformasikan kepada KMD dan akan digantikan oleh yang hari dalam persiapan. PKPKU hari Kamis 17 November 2022 bertempat di rumah Bapak Rahabiam. Pelayan firman Ibu Penetua Mika Bayu, pelayan Pulkos Ibu Liana Sri Utama, waktu jam 18 WIB. Berita duka kita telah kembali ke pangkuan Bapak Surga Opung Moses, orang tua dari Ibu Nova Lucia Lubis, mertua dari Bapak Yakin Teridas Semarang pada hari Rabu 9 November 2022 di Pematang Siantar. Kami senang depan IPB Kelas Bali turut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Rekan masyarakat, sosialisasi kanker dan tumor sesuai surat dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia dengan nomor 0017-SPS-Babel-Romawi 9 2022 perihal permohonan sosialisasi kanker dan tumor, maka akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 November 2022 waktu setelah ibadah selesai, tempat gedung gereja GPIB Jemaat Prapat Bali. Kelas kategorisasi reguler akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 13 sampai 15 WIB. Materi yang pertama, struktur pembagian Alkitab Perjanjian Lama. Yang kedua, mengenal tema-tema Perjanjian Lama. Yang ketiga, kanon Perjanjian Baru, skema penulisan kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan yang keempat, tema-tema sentral Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kelas seminar bagi calon pelayanan PT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 November 2022 pukul 17.30 sampai dengan 18.30 WIB. Materi makna panggilan dan pengutusan. Yang kedua, pilar-pilar GPIB. Yang ketiga, unit misioner dalam pelayanan GPIB. Susunan perincian Natal. Ketua Bapak Penetua Joni Samuel, Sekretaris Ibu Iha Pariha, Bendahara Desa Masina Raja Pensiagian.
sesi acara, sesi dekorasi, sesi media dan dokumentasi dan perlengkapan, sesi konsumsi dan sesi doa diserahkan kepada panitia inti untuk segera dibentuk. Ruang pekerjaan kantor Sekretariat Jemaat GBB Dr. Ratu Bali Bangka Selatan membuka lowongan pekerjaan sebagai tenaga administrasi atau honorer dengan syarat sebagai berikut yang sudah tertera dalam kuota jemaat. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftar dan dapat menyerahkan surat lamaran pekerjaan serta berkas pendukung kepada KID di kantor Sekretariat Majelis Jemaat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 15 sampai 19 November 2022 pukul 9 sampai 15 WIB. Demikian disampaikan. SKPH ini GBB Jemaat Ratu Bali Bangka Selatan telah menerima surat keputusan pelaksanaan harian Majelis Jemaat masa tugas 2022 sampai 2025 pada hari Kamis 10 November 2022 dengan nomor 1486 garing 11 Romawi 22 garing MS 21 Romawi garing KPDS tanggal 8 November 2022 tentang pelaksanaan harian Majelis Jemaat GBB Jemaat Ratu Bali dengan susunan sebagai berikut. Ketua Pendeta Evi Diani Jumadi, Ketua SSI Teologi. Sekretaris Penetua Joni Samuel, Bendahara Penetua Koki Tabur Tasoi. Majelis Jemaat beserta seluruh keluarga Jemaat GBB Jemaat Ratu Bali Bangka Selatan mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN yang telah memperbaiki kepada masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mumpel sesuai dengan surat dari BP Mumpel Bangka Belitung dengan nomor 0075 garing BP Mumpel garing Babel garing 11 Romawi 2022 pada tanggal 8 November 2022 perihal undangan syukur hari ulang tahun GBB ke-74 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 November 2022 waktu 15 WIB sampai dengan selesai. Tempat pos PLS 3 Bangka Barat. Sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, maka GBB Jemaat Ratu Bali sebagai koordinator PLKPA yang diwajibkan membuat video ucapan hari ulang tahun GBB ke-74 dengan durasi 1 sampai 2 menit. Adapun kontribusi untuk kegiatan tersebut di atas sesuai presentasi 5% dari anggaran biaya sebesar 231.250 menjadi kewajiban GBB Jemaat Ratu Bali Bangka Selatan. Sesuai dengan surat dari BP Mumpel Bangka Belitung dengan nomor 076 garing BP Mumpel garing Babel garing 11 Romawi 2022 tanggal 8 November 2022 perihal rapat tengah tahunan Mumpel Babel pada hari Senin 21 November 2022 waktu pukul 10 sampai dengan selesai. Tempat GBB Alright Laborasi Media. Agenda A. Evaluasi program kerja dan anggaran pertama semester per 6 bulan April sampai dengan September 2022. B. Parnasari. Berdasarkan dengan kegiatan di atas, Majelis Jemaat mengutus Pendeta Evi J. selaku KMJ dan Penetua Joni Samuel selaku sekretaris untuk menghadiri kegiatan di atas. Demikian Wakil Jemaat Minggu 13 November 2022. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GBB Ratu Bali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan diakonia, syukur jemaat, simpatisan dan mengatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu
saudara, apabila ada persembahan bagi saudara yang belum tentang dalam laporan keuangan dan tidak paham dengan laporan keuangan, dapat menghubungi Pak Henry setelah ibadah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bekerja dalam ibadah hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.